Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 1. Sekali lagi Ken Umang berpaling sambil tersenyum. Sebuah panji-panji kemenangan telah berkibar di hatinya. Ia telah berhasil menundukkan seekor burung Raja Wali yang menguasai seluruh langit. Hamba minta diri, tuanku. Hamba mohon maaf apabila tuanku tidak berkenan di hati, berkata Ken Umang. Pergilah. Hamba tuanku, mungkin hamba memang sudah tidak diperlukan lagi. Aku bukan pengecut. Ken Umang menganggukkan kepalanya. Kemudian sambil melambaikan tangannya Ken Umang menggerakkan kudanya, dan meluncur di antara semak-semak perdu dan batang-batang ilalang. Ketika Ken Umang hilang di balik rerungkutan, maka Ken Arok pun menarik nafas dalam-dalam. Kini ia mempunyai kesempatan untuk menilai dirinya. Aku sudah dijebaknya, desisnya. Tetapi aku tidak dapat melepaskan diri dari gairah hidupnya yang menyala-nyala. Dan tiba-tiba terperciklah pengakuannya. Agaknya aku memang memerlukannya. Aku memang memerlukan yang lain dari Ken Dedes. Tiba-tiba Ken Arok menghentakkan kakinya. Mudah-mudahan aku tidak terjerumus ke dalam kesulitan karenanya, desisnya. Namun demikian terbayanglah selembar mendung yang akan mengambang di langit Tumapel. Apa boleh buat? Sambil menundukkan kepalanya Ken Arok pun kemudian berjalan kembali ke tempat pengawalnya menunggu. Dicobanya untuk menghilangkan kesan dari apa yang telah terjadi. Tidak seorang pun yang boleh tahu, setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Demikianlah, maka Ken Arok pun kembali ke tengah-tengah pengawalnya tanpa memberikan jawaban apapun ketika pengawalnya bertanya tentang orang berkuda itu. Aku tidak menemukannya, jawabnya. Mungkin kalau aku juga mempergunakan seekor kuda, aku dapat mengejarnya. Pengawalnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun masa berburu kali ini tidak begitu menarik lagi bagi Ken Arok. Ia sendiri tidak begitu gairah mengejar binatang-binatang buruannya. Bahkan belum lagi sepanjang waktu yang direncanakan Ken Arok sudah memerintahkan orang-orangnya untuk bersikap kembali ke padang karautan. Ken Arok sendiri tidak dapat mengerti, kenapa justru dalam keadaan yang demikian wajah Ken Dedes selalu terbayang di pelupuk matanya. Kita percepat masa berburu kali ini, katanya kepada pengawalnya. Pengawalnya menjadi heran. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya. Besok pagi-pagi kita tinggalkan tempat ini. Para pengawalnya hanya saling berpandangan. Apa yang sudah kita dapat dari perburuan kita kali ini? 2 helai kulit harimau. 1 helai loreng dan 1 helai hitam. Sepasang tanduk menjangan beranggah, jawab pengawalnya. Baru itu? Hamba tuanku. Ken Arok mengerutkan keningnya. Badak bercula 1 yang tuanku inginkan masih belum kita dapatkan, berkata pengawalnya pula, kemudian. Dan bagaimana dengan kulit lembu liar yang kita panggang hari ini? Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya. Baiklah. Tetapi itu sudah cukup. Aku ingin mengalasi tempat dudukku dengan kulit harimau loreng itu, untuk mengganti alas yang sudah tua. Bukankah kau sertakan kepala harimau itu pula? Hamba tuanku. Sudah cukup. Kita akan segera kembali ke padang karautan. Ken Dedes pasti sudah menunggu. Maka ketika matahari terbit di pagi harinya, iring-iringan itu pun telah meninggalkan hutan perburuan kembali ke taman di sebelah padukuhan Panawijen yang baru. Derap kaki-kaki kuda yang melontarkan debu di atas rerumputan yang kering di padang karautan segera menarik perhatian orang-orang yang tinggal di padukuhan baru itu. Aku sudah kembali. Ya, aku sudah kembali. Beberapa orang pengawal yang berada di taman di seputar Belumbang, yang mengawal pesanggerahan Ken Dedes pun segera melihat mereka pula. Agak lebih cepat dari rencana, desis para pengawal yang tinggal di pesanggerahan. Ken Dedes yang segera diberitahu pun menjadi heran. Bahkan ia menjadi cemas, kalau sesuatu telah terjadi sehingga masa berburu itu dipercepat. Karena itu maka dengan tergesa-gesa ia berkemas untuk menyambut kedatangan suaminya. Tetapi ternyata Ken Arok yang berkuda di paling depan, tampak segar bugar. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Ketika Ken Arok kemudian meloncat turun dari kudanya, Ken Dedes segera mendekatinya sambil berkata. Hamba menjadi cemas tuanku, karena justru rombongan ini datang terlampau cepat dari rencana. Syukurlah,
kalau tidak terjadi sesuatu atas tuanku. Dada Ken Arok berdesir mendengar sambutan itu. Seperti anak-anak yang merasa bersalah, maka sebelum Ken Dedes bertanya lebih lanjut, ia berkata, "Tetapi aku tidak sengaja mengubah rencana ini, Ken Dedes. Tiba-tiba saja aku ingin kembali. Seakan-akan sudah terlampau lama kita tidak bertemu." Ah! Ken Dedes menjadi kemerah-merahan. Tetapi ia benar-benar tidak mengerti kenapa Ken Arok itu tiba-tiba menggandengnya, masuk ke dalam perkemahan. Tingkah laku Ken Arok benar-benar membuat Ken Dedes menjadi heran. Meskipun Ken Arok adalah seorang suami yang baik sejak mereka kawin, namun tiba-tiba saja Ken Arok menjadi seperti seorang pengantin yang baru saja dipertemukan di pelaminan. Tetapi Ken Dedes tidak menaruh prasangka apapun. Ia menyangka bahwa sesuatu sedang bergetar di dalam dada Ken Arok. Mungkin ia sedang tidak berminat untuk berburu di hutan, atau kelelahan yang mencengkamnya. Mungkin badannya tetapi juga mungkin pikirannya. Sebagai seorang istri yang baik, Ken Dedes berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Namun kegelisahan yang kadang-kadang mencengkam Ken Arok sehingga mempercepat detak jantungnya, teraba oleh perasaan halus seorang istri. Meskipun Ken Arok berusaha bersikap sebaik-baiknya, tetapi tangan Ken Dedes merasakan getar yang tidak wajar pada arus darah suaminya. Meskipun demikian Ken Dedes tidak segera bertanya sesuatu. Ia mengharap bahwa ia akan menemukan kesempatan atau bahkan Ken Arok sendiri akan mengatakannya. Tetapi Ken Arok tidak mengatakan sesuatu. Sehari Ken Dedes menunggu. Bahkan di hari berikutnya, Ken Arok sama sekali tidak mengatakan apa-apa kepadanya. "Mungkin akulah yang berangan-angan," berkata Ken Dedes di dalam hatinya, sehingga dengan demikian ia sama sekali tidak lagi berniat untuk bertanya, meskipun sikap Ken Arok kadang-kadang masih menumbuhkan pertanyaan di dalam dirinya. Demikianlah, maka musim berburu kali ini telah menimbulkan persoalan baru di dalam istana Tumapel. Persoalan yang akan berekor panjang sekali. Pada saatnya, maka rombongan aku pun kembali dari padang karautan. Meskipun hasil buruan mereka kali ini tidak begitu banyak, tetapi kesan yang dalam telah terpahat di hati Ken Arok. Kesan yang selalu diusahakannya untuk tetap tersembunyi di dasar hati. Namun yang tidak disangka-sangka telah terjadi. Di antara rakyat dari padukuhan Panawijen lama yang sedang melambai-lambaikan tangan mereka, ketika mereka melepaskan Ken Arok dan Ken Dedes kembali ke istana. Terdapat seseorang yang hampir tidak mengerti atas penglihatannya sendiri. Hampir tanpa berkedip dicobanya untuk mengerti, apakah yang duduk di atas punggung kuda di samping tandukan Dedes. "Bukankah yang berkuda itu adalah aku yang baru?" ia bertanya kepada seseorang yang berdiri di sampingnya. "Ya, Ken Arok. Ia jugalah yang membantu kami membangun bendungan itu. Ia jugalah yang atas perintah aku Tunggul Ametung membangun taman yang sekarang dipakainya sendiri sebagai pesanggerahan." Orang itu mengerutkan keningnya. Bahkan kemudian kepalanya digeleng-gelengkannya tanpa sesadarnya. "Kenapa?" bertanya orang di sampingnya. "Tidak apa-apa," jawabnya. "Apakah kau heran? Memang jalan hidup seseorang kadang-kadang mengherankan. Tetapi sejak ia masih seorang pelayan dalam, ia sudah menunjukkan beberapa kelebihan." Orang yang bertanya tentang Ken Arok itu mengangguk-angguk. "Kalau kau melihat sendiri waktu itu, kau akan sependapat dengan aku, bahwa sudah selayaknya lah ia menjadi seorang aku dan suami Ken Dedes." Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku memang mengaguminya," katanya kemudian. "Iring-iringan aku itu pun semakin lama menjadi semakin jauh." Namun orang yang keheran-heranan itu masih saja berdiri di tempatnya. Bahkan sambil mengusap-usap matanya ia berkata kepada diri sendiri. "Apakah aku sudah tidak dapat membedakan penglihatan atas orang-orang Tumapel?" Akhirnya ketika orang-orang Panawijen telah meninggalkan tempatnya, orang itu pun berjalan dengan kepala tunduk, seakan-akan sedang menghitung langkahnya sendiri. Aneh. Menurut pendengaranku, orang yang membunuh Empu Gandring itu jugalah yang membunuh aku Tunggul Ametung, bernama Kebo Ijo, desah orang itu di dalam hatinya. Namun tiba-tiba ia terkejut sekali sehingga selangkah ia terloncat. "Heh, kau terkejut?" bertanya seseorang yang menggamitnya. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. "Sedikit. Kenapa kau begitu mudah terkejut? Apalagi di siang hari begini?" "Aku sedang memikirkan sesuatu," berkata orang itu. Dan nada suaranya tiba-tiba merendah.
Aku berpikir tentang aku itu, Agni. Mahisa Agni, orang yang telah mengejutkan itu, mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, "Kenapa dengan aku itu?" Orang itu tidak segera menyahut. Baru sejenak kemudian ia bertanya, "Kau telah dikenalnya dengan baik?" "Ya." "Oh 6. Kau sudah menjadi keluarga dari aku berdua?" "Ya." "Oh 6. Orang itu tidak melanjutkan kata-katanya, sehingga Mahisa Agni bertanya kepadanya, "Kenapa?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. "Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu?" Sejenak orang itu berpikir. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. "Tidak. Tidak apa-apa." Namun jawaban itu justru telah membuat Mahisa Agni bertanya-tanya di dalam hati. Dipandanginya orang itu tajam-tajam. "Aku melihat sesuatu tersembunyi di dalam hatimu." Mahisa Agnilah yang kini bertanya. "Ken Dedes adalah adikku. Mungkin aku dapat menjelaskan teka-teki yang barangkali mengganggumu." Orang itu berpikir sejenak. Namun sekali lagi ia menggelengkan kepalanya. "Tidak. Tidak ada apa." Jawaban itu justru merupakan teka-teki yang sulit sekali bagi Mahisa Agni. Karena itu, maka ia menjadi semakin ingin mengetahui, apakah yang menjadi sebabnya, sehingga orang itu menaruh perhatian yang asing kepada suami istri itu. Karena itu maka ia pun mendesak. "Ada sesuatu yang menarik perhatianmu. Dan hal itulah yang ingin aku ketahui." Orang itu menggelengkan kepalanya. "Tidak ada apa-apa." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat memaksa orang itu untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Karena itu sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Apa boleh buat? Tetapi sikapmu mengatakan kepadaku bahwa ada sesuatu yang kau anggap aneh padaku dan istrinya." "Tidak. Kau berprasangka." Mahisa Agni pun kemudian meninggalkannya sendiri. Sejenak orang itu masih berdiri di tempatnya. Kemudian dengan langkah gontai ia pun pergi ke padukuhan baru dari rakyat Panawijen. Namun ternyata penglihatannya itu benar-benar telah mengganggu perasaannya. Ketika malam datang, sekejap pun ia tidak dapat memejamkan matanya. Wajah aku yang baru itu selalu membayang di pelupuk matanya, sehingga bayangan itu kemudian menjadi beban yang semakin lama semakin berat di hatinya. "Matakulah yang agaknya sudah rabun," katanya di dalam hati. "Seharusnya aku tidak menghiraukannya." Ditutupnya wajahnya dengan kedua belah tangannya. Kemudian ia pun menelungkup. Tetapi wajah aku masih tetap membayanginya. "Kenapa wajah ini tidak mau pergi?" desisnya. Namun bagaimanapun juga ia berusaha, wajah itu tetap membayang, bahkan semakin lama semakin jelas. "Ya, wajah itu. Aku yakin," tiba-tiba ia menggeram. "Oh, gila," desahnya kemudian. "Aku sudah menjadi gila." Orang itu pun kemudian bangkit dari pembaringannya. Perlahan-lahan ia melangkah keluar dari biliknya, yang berada di Gandok Banjar Padukuhan Panawijen baru. Ketika ia berada di halaman Banjar, terasa hatinya menjadi sedikit tenteram. Terasa sejuknya malah menyusup sampai ke pusat jantungnya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ternyata aku tidak sedang bermimpi. Tetapi apakah aku harus berterus terang? Orang itu tidak segera menemukan jawabnya. Ketika hatinya masih juga diamuk oleh kebingungan. Maka kakinya telah membawanya melangkah keluar halaman Banjar, turun ke jalan yang membujur di tengah-tengah padukuhan. Tanpa sesadarnya ia kemudian berjalan selangkah demi selangkah. Ketika para peronda di gardu di depan Banjar bertanya kepadanya, maka jawabnya, "Udara terlampau panas. Aku tidak dapat tidur, sehingga aku ingin berjalan-jalan menyejukkan diri sejenak." Tidak seorang pun yang mencurigainya. Orang itu adalah tamu terhormat bagi Panawijen, karena ia adalah tamu Mahisa Agni. Namun meskipun orang itu telah berjalan hampir mengitari padukuhan, hatinya masih juga disaput oleh kegelisahan. Bayangan yang mengerikan selalu mengikutinya. Bukan sekedar bayangan aku Tumapel, istrinya Ken Dedes. Tetapi tiba-tiba saja ia melihat wajah yang hampir dilupakannya, Empu Gandring. Oh, aku akan menjadi benar-benar gila. Dan orang itu sama sekali tidak ingin gila. Karena itu, maka di pagi harinya,
Setelah semalam suntuk ia tidak berhasil memejamkan matanya sekejap pun, ia menemui Mahisa Agni. Mahisa Agni, katanya. Aku minta diri. Hari ini aku akan kembali ke Lulumbang. Heh. Mahisa Agni terkejut. Kenapa begitu tergesa-gesa? Aku sudah beberapa hari berada di sini. Tetapi sampai kemarin kau sama sekali belum merencanakan untuk segera pulang hari ini. Tentu sudah. Hanya barangkali aku belum mengatakannya kepadamu. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia menjadi semakin tidak mengerti akan sikap orang itu. Dan ia berterus terang mengatakannya. Aku menjadi bingung sejak kemarin melihat sikapmu yang asing itu. Aku kira kau memang menyimpan sesuatu di dalam hatimu. Apakah kau tidak lebih baik berterus terang kepadaku? Orang itu mengerutkan keningnya. Aku tahu bahwa kau telah dibebani oleh sesuatu. Kalau kau menyimpannya di dalam hatimu, maka kau akan selalu merasa gelisah. Tetapi kalau kau mau mengatakannya, barangkali aku dapat membantumu memperingan beban itu. Tetapi orang itu menggeleng. Kenapa? Bertanya Mahisa Agni. Tatapan mata orang itu melontar jauh sekali. Katakan. Kalau itu suatu rahasia, maka aku berjanji bahwa aku pun akan merahasiakannya. Kini orang itu memandang wajah Mahisa Agni. Kemudian perlahan-lahan ia berkata, Agni, aku tidak ingin bahwa karena salah sangka, atau prasangka-prasangka yang tidak pada tempatnya, menyebabkan ketenangan yang sudah pulih kembali di Tumapel ini terguncang. Jawaban orang itu benar-benar tidak disangka-sangka oleh Mahisa Agni. Sehingga ia menjadi sangat terkejut karenanya. Apakah kau melihat sesuatu yang dapat menimbulkan keguncangan seperti yang kau katakan? Kalau benar demikian, kau pasti melihat sesuatu yang sangat penting. Tetapi kau jangan mempercayai aku. Aku tidak mempunyai ketajaman penglihatan dan ingatan seperti seorang prajurit atau petugas-petugas apapun. Aku hanya sekedar seorang cantrik padepokan yang tidak berharga. Bukan kau yang menentukan. Tetapi persoalan yang kau lihat itu. Orang itu, salah seorang cantrik dari padepokan di Lulumbang, tidak segera menyahut. Dadanya masih saja diamuk oleh keraguan-raguan yang sangat. Kalimat demi kalimat yang sudah tersusun dan terkumpul di bibirnya. Tiba-tiba ditelannya kembali. Lebih baik aku tidak mengatakan sesuatu, Agni, berkata orang itu kemudian. Biarlah aku minta diri. Datanglah sering ke Lulumbang. Agar padepokan itu tidak menjadi terlalu sepi sepeninggal Empu Gandring. Tetapi Mahisa Agni menggelengkan kepalanya. Katanya. Aku bukan anak-anak lagi. Aku dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, katakanlah. Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak mau. Karena kesalahan penglihatanku, Tumapel menjadi keruh kembali. Katakan. Katakan, desak Mahisa Agni. Dada cantrik itu bergelora dahsyat sekali. Hampir saja ia tidak dapat menahan diri, sehingga syarafnya benar-benar terpengaruh oleh persoalan yang disimpannya. Jagalah dirimu sendiri, bisik Mahisa Agni. Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari tekanan perasaanmu siang dan malam. Tetapi apabila hal itu sudah kau katakan, maka apapun akibatnya, namun dadamu akan menjadi lapang. Apakah aku harus mementingkan diriku sendiri? Ia bertanya. Apakah kau yakin bahwa akibatnya akan selalu jelek? Ya. 6. Kau salah sangka. Sekali lagi aku katakan, kalau hal itu kau anggap rahasia, aku akan merahasiakannya. Kalau kau keliru, aku akan membantu menemukan kebenarannya, kalau aku mampu. Sekali lagi cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata, Baiklah Agni, tetapi mudah-mudahan aku keliru atau kau tidak mempercayainya. Mahisa Agni tidak segera menjawab. Dibiarkannya cantrik itu menelan ludahnya, kemudian berkata tersendat-sendat. Agni. Menurut penglihatanku, orang yang bernama Ken Arok itulah yang pernah datang kepada Padepokan Empu Gandring pada saat Empu Gandring terbunuh. Serasa darah Mahisa Agni terhenti sesaat. Dipandanginya cantrik itu dengan tajamnya, sehingga kepalanya tertunduk dalam-dalam. Mahisa Agni tersadar ketika ia mendengar cantrik itu berkata, Mudah-mudahan aku keliru. Mahisa Agni menarik nafas panjang-panjang untuk menenangkan gejolak di dalam dadanya. Kemudian ia berdesis perlahan-lahan.
Tetapi bukankah orang yang datang waktu itu ke padepokan memakai kalung yang berwarna kekuning-kuningan? Ya. Orang itulah yang memakainya, tetapi kemudian dilanjutkannya. Sekedar menurut penglihatanku Agni. Apalagi waktu itu malam hari. Lentera di regol halaman tidak begitu terang dan mataku barangkali memang sudah rabun. Mahisa Agni seolah-olah membeku untuk sejenak. Ia tidak menyangka bahwa ia akan mendengar keterangan serupa itu. Sudahlah Agni, jangan kau hiraukan. Aku hanya sekedar mengurangi beban yang memberati dadaku seperti yang kau sarankan. Aku tidak bermaksud menuduh aku itu bersungguh-sungguh. Tunggulah sebentar, berkata Mahisa Agni. Bagaimana pendapatmu tentang Kebo Ijo? Aku belum pernah mengenal Kebo Ijo. Tetapi bentuk tubuhnya jauh berbeda dengan Ken Arok, sehingga seandainya yang datang waktu itu benar-benar Kebo Ijo, kau pasti tidak akan keliru bahwa yang datang itu adalah orang yang sekarang menjadi aku. Entahlah Agni. Sudah aku katakan, aku dapat keliru. Dan kemungkinan itulah yang terbesar dapat terjadi. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba ia berkata, sebaiknya kau tidak pulang ke Lulumbang. Kenapa? Kau tetap tinggal di padukuhan ini. Maksudmu? Demi keamananmu. Meskipun seandainya kau keliru, tetapi apabila orang yang pernah kau lihat itu benar bukan Kebo Ijo, dan kini ia masih hidup, maka ia akan berusaha untuk menghilangkan dan melenyapkan semua saksi, termasuk kau. Tetapi cantrik itu menggeleng. Kalau hal itu akan dilakukan Agni, waktunya sudah cukup lama. Sejak Empu Gandring terbunuh. Ternyata aku masih tetap hidup sampai ini. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Tetapi ia menjawab. Mungkin sampai saat ini kau tidak termasuk hitungan. Tetapi apabila pembunuh itu teringat bahwa kau masih ada, maka kau akan terancam. Kalau hal itu terpaksa terjadi Agni, aku akan mengalaminya dengan senang hati. Sebagai tanda setiaku kepada Empu Gandring yang sudah terbunuh lebih dahulu. Kalau persoalannya hanya sekedar itu, biarlah kau terbenam dalam kesetiaanmu itu. Tetapi mungkin kau yang masih tetap hidup sangat diperlukan. Apalagi kalau ternyata bahwa pembunuhnya benar bukan Kebo Ijo. Karena aku ikut menentukan, pada saat Kebo Ijo dihukum mati. Mahisa Agni berhenti sejenak. Lalu, memang mungkin orang yang datang itu bukan Kebo Ijo sendiri, tetapi pesuruhnya, namun apabila ada pembuktian yang lebih nyata, maka hukuman atas Kebo Ijo menjadi semakin mantap. Tetapi sebaiknya aku kembali ke Lulumbang Agni. Apapun yang akan terjadi. Bertahun-tahun aku berada di padepokan itu. Cantrik itu berhenti sejenak. Aku menyesal bahwa aku telah berkunjung kemari pada saat aku datang pula, untuk berburu, sehingga hayalanku sudah terkacau oleh penglihatanku yang kacau pula. Sekali lagi ia berhenti lalu. Maafkan aku Agni bahwa aku telah menumbuhkan prasangka di dalam dirimu. Tetapi lupakanlah kata-kataku semua. Anggaplah semuanya itu sebagai bualan yang tidak berharga sama sekali. Kepala Mahisa Agni terangguk perlahan. Cantrik itu adalah cantik pamannya sejak ia masih terlalu muda, sehingga karena itu padepokan Lulumbang seolah-olah adalah tempat kelahirannya sendiri. Namun demikian Mahisa Agni masih mencoba menahannya. Katanya, aku tahu bahwa tidak ada tempat lain bagimu selain Lulumbang. Kesetiaanmu kepada Paman Empu Gandring menumbuhkan perasaan haru padaku. Tetapi kesetiaanmu dapat juga berbentuk lain. Bukan sekedar menunggui padepokan itu. Mahisa Agni berhenti sejenak, kemudian katanya. Aku adalah kemenakannya. Kematian Paman telah mengguncangkan jantungku. Dan aku tidak sekedar menangisinya. Kalau memang ada suatu jalan yang lebih baik bagimu dan bagiku untuk menyatakan kesetiaan itu, maka marilah jalan itu kita tempuh. Maksudmu, bertanya cantrik itu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian. Kita akan melihat bersama-sama. Meskipun persoalan Empu Gandring dan aku Tunggul Ametung dianggap sudah selesai, namun apa salahnya kita melihat kebenaran, apabila itu masih memungkinkan. Kalau kita kemudian berkesimpulan, apa yang terjadi itu sudah benar, kita akan menjadi lebih mantap. Tetapi kalau kebenaran itu tidak seperti yang telah kita lakukan, betapa pahitnya kita harus berani melihat dan mengakui kesalahan, dan sekaligus harus berani meluruskan yang salah itu. Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam.
Terdengar ia bergumam. Itulah yang aku cemaskan sejak semula. Karena itu lebih baik aku tidak mengatakan apa-apa. Jangan bersikap begitu. Kalau kau melihat kesalahan, janganlah kesalahan itu kau endapkan saja di dalam hatimu, meskipun kau tahu, itu akan menjadi racun sepanjang hidupmu. Karena apabila demikian, maka apa yang terjadi seterusnya, adalah perbuatan-perbuatan yang beralaskan kesalahan itu. Tetapi sebaiknya kau berpendirian lain, Agni. Anggaplah bahwa mataku sekarang inilah yang salah. Kita tidak dapat menganggap yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Anggapan yang demikian adalah pengingkaran atas kenyataan. Cantrik itu termenung sejenak. Dan Mahisa Agni berkata seterusnya. Kau harus menunjukkan kesetiaanmu kepada Paman Empu Gandring. Kalau tuduhan kita atas Kebo Ijo itu memang keliru, dan kau dapat menemukan pembunuh yang sebenarnya, kamu telah berbuat kebajikan atas paman yang sudah terbunuh itu. Tetapi tidak, orang itu tiba-tiba berkata dengan nada yang tinggi. Terbayang kecemasan merambat di wajahnya. Aku tidak mau melibatkan diriku dalam kesulitan yang dapat mengguncang ketenangan Tumapel. Tetapi Mahisa Agni menepuk pundaknya. Kau sama sekali tidak gentar apapun yang terjadi atasmu, apabila kau kembali ke Lulumbang, demi kesetiaanmu kepada Paman Empu Gandring. Apakah kau dihinggapi oleh perasaan cemas apabila kau menempuh jalan lain untuk menyatakan kesetiaanmu itu? Cantrik itu tidak menjawab. Nah, bagaimana pendapatmu? Yakin, tiba-tiba ia menggeram. Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berdesah. Apakah maksudmu, dan apakah yang sebaiknya aku lakukan? Mahisa Agnilah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang redup memandang jauh kepada bayangan-bayangan matahari yang bermain di dedaunan. Kita akan mencari jalan untuk melakukannya, desis Mahisa Agni. Cantrik itu berdiam diri sejenak. Kau tetap tinggal di sini, berkata Mahisa Agni. Aku akan pergi ke Tumapel. Apakah yang akan kau lakukan? Aku akan melihat dan mendengar lebih banyak tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Saat itu perhatian kita seakan-akan sudah dibatasi oleh tuduhan yang mantap atas Kebo Ijo, sehingga kita tidak mendapat kesempatan untuk mencari keterangan-keterangan lain. Mudah-mudahan kau tidak menemukan apa-apa. Mudah-mudahan. Tetapi kita tidak dapat puas dengan apa yang sudah terjadi. Cantrik itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kau setuju? Kalau itu yang kau kehendaki, aku akan mencobanya. Baiklah, berkata Mahisa Agni kemudian. Dengan demikian kau akan tetap tinggal di sini. Akulah yang besok akan segera menyusul aku. Demikianlah, maka Mahisa Agni menemukan bahan baru yang terpaksa diperhatikannya, karena Cantrik itu adalah satu-satunya saksi yang masih hidup, yang melihat sendiri orang yang datang ke Padepokan pada saat Empu Gandring terbunuh. Karena itu keterangannya itu, mau tidak mau harus mendapat tanggapannya. Betapa pahitnya apabila ternyata apa yang sudah diputuskan itu ternyata keliru. Di hari berikutnya, Mahisa Agni minta diri kepada Ki Buyut Panawijen dan kawan-kawannya untuk pergi ke Tumapel tanpa mengatakan keperluannya yang sebenarnya. Ia masih tetap merahasiakan keterangan Cantrik yang masih belum dapat dipastikan kebenarannya itu. Namun pengenalannya atas Ken Arok sebelum anak muda itu menemukan jalan yang baik, tiba-tiba telah mempengaruhi Mahisa Agni pula. Terbayang wajah anak muda yang kasar dan liar di padang karautan. Anak muda yang melakukan 1000 macam kejahatan sebelum ia menemukan jalan yang lurus di istana Tumapel atas tuntunan seorang pendeta yang bernama Loh Gawe. Aku harus mendapat keterangan selengkap-lengkapnya tentang anak muda itu, apa yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan kemudian setelah aku terbunuh dan Kebo Ijo dibunuhnya, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Berbeda dengan kebiasaannya, kali ini Mahisa Agni justru langsung pergi ke istana sebagai kakak Ken Dedes. Pada masa Tunggul Ametung menjadi aku, jarang sekali Mahisa Agni mau tinggal di istana apabila ia berada di Tumapel. Tetapi tidak seorang pun yang melihat kelainan itu. Semua orang menganggap bahwa adalah wajar sekali apabila Mahisa Agni mendapat tempat bermalam di istana selama ia berada di Tumapel. Dalam pada itu, tidak seorang pun yang dapat diajaknya berbicara tentang maksudnya. Bahkan pemomong Ken Dedes yang tua itu, yang sebenarnya adalah ibunya sendiri, tidak juga diberitahukannya. Namun setelah beberapa saat ia berada di istana, timbullah keraguan-raguannya untuk meneruskan usahanya.
Ia melihat Ken Arok sebagai seorang aku yang memang diharapkan oleh rakyat Tumapel. Ia dapat memberi apa yang seharusnya diterima, dan ia dapat membuat apa yang memang diperlukan. Ternyata Ken Arok adalah seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Itulah sebabnya, maka Ken Arok pun kemudian tidak puas dengan keadaan Tumapel seperti yang sudah dicapainya. Ia sama sekali tidak senang untuk menundukkan kepalanya kepada orang lain yang selama ini berkuasa. Benar juga kata cantrik itu, berkata Mahisa Agni. Apakah aku sekarang akan mengguncangkan Tumapel yang sedang merambat naik ini? Aku yakin sebentar lagi Ken Arok pasti akan berhasil. Rakyat Tumapel pasti tidak akan berkeberatan untuk menyebutnya sebagai seorang raja, bukan sekedar seorang aku. Dan Ken Arok memang berusaha untuk pada suatu ketika menjadi seorang raja. Apalagi Ken Dedes selalu berusaha untuk mendorong maju. Namun Ken Dedes tidak menaruh prasangka apapun ketika Ken Arok seakan-akan tidak sabar lagi untuk menunggu esok. Kenapa Tuan tergesa-gesa? Bertanya Ken Dedes. Untuk melakukan pekerjaan yang besar Tuan harus berhati-hati. Tuan harus mempertimbangkan segala segi. Aku kira semuanya sudah masak. Bukan karena aku terlampau bernafsu untuk bergelar seorang raja, tetapi sejak saat ini Tumapel harus berdiri sendiri. Tumapel harus menyebut dirinya sebagai suatu negara. Dengan demikian kesadaran dan tanggung jawab rakyatnya akan meningkat. Tetapi apakah tuanku sudah mempertimbangkan tindakan yang dapat diambil oleh Maharaja Kediri dengan pernyataan tuan itu? Tumapel sudah siap. Ken Dedes tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Apalagi ia mempercayai Ken Arok. Bahwa perhitungannya atas keadaan pada umumnya tidak jauh menyimpang dari yang diinginkannya. Mahisa Agni yang masih berada di istana sekali-sekali sempat juga bertemu dengan Ken Dedes. Sempat juga ia berbicara tentang kemungkinan Ken Arok untuk menyebut dirinya menjadi seorang raja. Bagaimana pendapatmu Kakang? Bertanya Ken Dedes. Aku bukan seorang pemimpin pemerintahan yang dapat menilai keadaan dengan tepat. Tetapi apabila Ken Arok, maksudku tuanku aku sudah memperhitungkannya dengan masak, maka aku kira tidak akan ada keberatan apa-apa lagi. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Mahisa Agni pun ikut merasakan kegembiraan yang membayang di wajah adik angkatnya itu. Mudah-mudahan kau dapat berbahagia, desis Mahisa Agni di dalam hatinya. Dan harapannya itu telah membuatnya semakin segan untuk melihat kenyataan seperti yang dikatakan oleh cantrik pamannya. Aku kira tuanku aku akan berhasil, berkata Mahisa Agni kepada Ken Dedes. Aku mengenal kemampuan dan kecerdasannya. Doamu saja Kakang. Mudah-mudahan semuanya berlangsung dengan baik. Meskipun tuanku agak tergesa-gesa. Tetapi persiapannya memang sudah matang. Semuanya sudah diperhitungkannya. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi Mahisa Agni tidak pernah sempat berbicara dengan Ken Arok sendiri. Ken Arok terlampau sibuk dengan tugas-tugasnya. Dengan rencananya. Ia adalah seorang yang berhati baja. Dan ia adalah seorang yang mempunyai kecakapan untuk menilai persoalan yang sedang dikerjakannya. Seperti Ken Dedes tidak seorang pun yang mengerti, kenapa Ken Arok begitu tergesa-gesa kali ini untuk menyebut dirinya seorang raja. Dengan demikian maka Tumapel menjadi terlampau sibuk. Selain persiapan penobatan, maka Ken Arok telah mempersiapkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Pasukan sandi telah disebarnya di segenap penjuru, dan bahkan masuk dalam-dalam ke daerah Kediri. Pasukan yang kuat berjaga-jaga di perbatasan dan hampir setiap saat di Tumapel harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang bakal terjadi akibat penobatan itu. Bukan main, desis Mahisa Agni di dalam hati. Ia benar-benar mampu melakukannya. Cita-cita bagi Ken Arok bukanlah sesuatu yang sekedar mengambang di langit. Tetapi ia berusaha benar-benar dapat meraihnya dan menelannya. Dan kini ia sedang gigih berjuang untuk itu. Pada saatnya, seluruh rakyat Tumapel bersorak. Tumapel kini bukan lagi suatu wilayah kecil di bawah perintah Sang Aku yang mengakui kekuasaan Kediri. Kini Tumapel adalah sebuah kerajaan yang menamakan dirinya Singasari. Seluruh rakyat meneriakan kelahiran suatu kerajaan baru yang bernama Singasari itu. Dan dengan demikian lahir pula seorang raja yang menjadi kebanggaan rakyatnya untuk memimpin kerajaan yang baru itu, Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi, yang menguasai kerajaan Singasari, di sebelah timur Gunung Kawi. Mahisa Agni yang melihat kemajuan anak padang karautan itu hanya dapat mengelus dadanya.
Ia ikut menjadi bangga karenanya. Kalau anak itu masih berkeliaran di padang karautan, ia akan tetap merupakan hantu yang tidak saja menakutkan, tetapi oleh otaknya yang cemerlang, ia akan menjadi iblis yang maha dahsyat. Bahkan ia pun akan mampu membuat suatu kerajaan tersendiri, yang memerintah para perampok, pencuri, pemeras dan segala macam penjahat. Kini kemampuan yang melimpah-limpah itu sudah tersalur. Ken Arok adalah seorang raja yang perkasa. Pergolakan yang terjadi di Kediri dimanfaatkannya baik-baik. Pertentangan antara para pendeta dan para bangsawan. Keputusan Maharaja Kertajaya yang memaksa para pendeta untuk menyembahnya, telah menggali jurang yang tidak terhubungkan lagi. Dengan demikian, maka hubungan kedua negara itu semakin memburuk. Raja Singasari yang bergelar Sri Rajasa dapat lebih tangkas menangani persoalannya. Mahisa Agni yang merasa berkewajiban untuk menemukan pembunuh pamannya yang sebenarnya, menjadi semakin termangu-mangu. Akhirnya tanpa berbuat sesuatu ia kembali ke padukuhan Panawijen baru. Setelah beberapa lama ia berada di Istana Singasari. Ia memerlukan singgah sebentar ke Lulumbang menemui cantrik-cantrik yang masih menunggui padepokan itu. Kawanmu masih berada di Panawijen, katanya kepada para cantrik ketika mereka menanyakan seorang kawannya yang berkunjung kepada Mahisa Agni. Kenapa ia tidak segera kembali? Aku menahannya. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Jagalah padepokan ini baik-baik. Rawatlah keluarga paman yang masih ada. Para cantrik itu mengangguk-anggukan kepalanya pula. Anggaplah bahwa mataku sekarang inilah yang salah. Apabila aku sampai ke Panawijen, kawanmu akan segera pulang. Ya, jawab para cantrik. Kami menjadi cemas. Dada Mahisa Agni berdesir. Kenapa? Ia bertanya. Ia jauh melampaui batas waktu yang direncanakan. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia selamat. Anak muda itu hanya sekedar singgah saja di Lulumbang. Kemudian ia pun segera meneruskan perjalanan, kembali ke Panawijen. Ketika cantrik yang memberitahukan kepadanya tentang Ken Arok itu bertanya kepadanya. Mahisa Agni hanya dapat menggelengkan kepalanya. Seperti kau, aku tidak ingin negara yang baru lahir ini berguncang. Seluruh rakyat menyambut lahirnya kerajaan Singasari. Seluruh rakyat mengharap bahwa negara ini akan segera berkembang. Aku tidak dapat melakukannya. Kepentingan yang seolah-olah lebih bersifat pribadi ini terpaksa aku urungkan, meskipun tidak berarti bahwa kesalahan Ken Arok, seandainya benar penglihatanmu, menjadi terhapus karenanya. Cantrik itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, sudahlah, anggaplah penglihatankulah yang salah. Singasari memerlukan seorang besar seperti Ken Arok. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Aku akan segera kembali ke Lulumbang, berkata cantrik itu kemudian. Namun Mahisa Agni tidak dapat melepaskannya sendiri. Perasaannya lah yang selalu membayangi. Cantrik itu adalah satu-satunya saksi yang masih dapat mengatakan, siapakah yang sebenarnya datang ke Lulumbang pada saat Empu Gandring terbunuh. Barangkali pembunuh itu sudah melupakannya, bahwa masih ada seorang saksi, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Selama tidak ada persoalan apapun tentang pembunuhan itu, maka aku kira cantrik itu pun tidak akan terancam. Meskipun demikian Mahisa Agni memerlukan mengantarkan cantrik itu sampai ke Lulumbang, menyerahkannya kembali kepada kawan-kawannya. Dengan demikian Mahisa Agni mencoba untuk seterusnya melupakan keterangan cantrik itu. Ia menenggelamkan di dalam kerjanya sehari-hari, membangun padukuhannya yang baru, seperti juga Singasari membangun dirinya. Kini pemerintahan yang dipimpin oleh Ken Arok itu mulai terasa sampai ke padukuhan-padukuhan terpencil. Perlindungan dan bimbingannya memberikan banyak manfaat kepada daerah-daerah yang semula seakan-akan tidak bertuan. Namun, adalah berbeda sekali apa yang terjadi di dalam istana sendiri. Dikala Singasari sedang memencar ke segala penjuru, keretakan yang perlahan-lahan telah merayapi istana. Seperti yang dikatakannya sendiri, Ken Arok bukanlah seorang pengecut. Dan ia memang tidak berlaku sebagai seorang pengecut. Meskipun belum dilakukannya secara terbuka, namun ia benar-benar tidak meninggalkan Ken Umang. Bahkan Ken Umang ternyata mempunyai kecakapan yang seakan-akan ajaib. Ken Arok sama sekali tidak dapat melepaskannya lagi, bukan sekedar karena kejantanannya. Tetapi Ken Arok benar-benar memerlukan Ken Umang. Tuanku, berkata Ken Umang pada suatu kali.
Apakah untuk seterusnya tuanku akan selalu bersembunyi-sembunyi apabila tuanku datang mengunjungi hamba seperti ini? Tentu tidak, Umang. Pada saatnya aku akan mengumumkan perkawinan kita. Tetapi bagaimana dengan tuanku Permaisuri? Bukankah kekuasaan yang tuanku miliki sekarang berasal dari tuan putri itu, yang mendapat pelimpahan dari aku Tunggul Ametung? Ken Arok mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia menjawab. Tunggul Ametung bukan seorang raja. Tunggul Ametung hanya seorang aku. Seandainya kekuasaanku itu aku dapatkan dari Tunggul Ametung lewat Ken Dedes, maka aku adalah sekedar seorang aku, tetapi aku adalah seorang raja. Ken Umang tertawa pendek. Dan suara tertawa itu menggelitik jantung Ken Arok. Sambil berjalan hilir mudik Ken Umang berkata, hamba tahu bahwa pada saatnya tuanku pasti tidak akan bersembunyi-sembunyi lagi, karena tuanku mempunyai kekuasaan untuk melakukan apa saja. Tetapi pada saatnya itu kapan? Ken Arok tidak segera menjawab. Tuanku memang seorang raja yang berkuasa. Tidak seorang pun di Singasari yang berani menentang kehendak Sri Rajasa. Ken Umang meneruskan. Tetapi meskipun demikian Sri Rajasa yang kuasa itu tidak dapat menyakiti hati permaisuri tercinta. Cukup. Ken Arok memotong. Tetapi Ken Umang tertawa. Katanya. Tuanku jangan marah. Aku tidak sengaja menyinggung perasaan tuanku. Barangkali tuanku memang terlampau lelah, sehingga mudah sekali kehilangan pengamatan diri. Karena itu, kami persilakan tuanku beristirahat. Tuanku harus melupakan segala kesibukan yang melemahkan itu meskipun hanya sesaat. Ken Arok masih tetap berdiam diri. Setuju tuanku? Ken Arok sama sekali tidak bergerak. Tetapi ketika tangan Ken Umang menyentuhnya, dan bau wangian meraba hidungnya. Ken Arok tidak dapat menghindarinya lagi. Tuanku memang tidak perlu menyakiti hati permaisuri. Hamba sudah puas dengan keadaan sekarang. Apapun yang tuan lakukan hamba tidak akan sakit hati. Sudah aku katakan, bahwa aku bukan pengecut, jawab Ken Arok, kemudian. Aku sudah berusaha mempercepat penobatanku, supaya tidak ada persoalan apapun lagi yang dapat merintangi maksudku, apabila aku akan menyatakan kau sebagai istriku. Ken Umang tertawa. Katanya. Jadi tuanku menjadikan Singasari ini suatu kerajaan bukan karena cita-cita tuan, bahwa hari depan Singasari akan menjadi lebih baik, tetapi hanya sekedar agar tuanku dapat menjadikan hamba sebagai seorang istri yang terbuka. Bukan itu. Ken Arok menyahut dengan serta-merta. Tetapi keduanya memang bersangkut paut. Sudahlah, berkata Ken Umang kemudian. Tuanku memang harus beristirahat. Demikianlah, Ken Arok menjadi semakin terikat oleh Ken Umang yang mempunyai sifat yang berbeda dengan Ken Dedes. Seperti juga Ken Arok tidak lagi dapat hidup tanpa Ken Dedes, ia pun tidak dapat lagi terlepas dari Ken Umang. Keduanya diperlukan dan keduanya mempunyai arti yang tersendiri di dalam kehidupannya. Maka ketika datang saatnya Ken Dedes melahirkan, maka sekali lagi rakyat Singasari bersorak. Ken Dedes melahirkan seorang putra laki-laki. Seorang putra laki-laki yang tampan. Namun di antara sorak-sorai rakyat Singasari itu, justru rajanya lah yang selalu berdesah di dalam hati. Kelahiran putra laki-laki itu adalah suatu pertanda bagi Ken Arok, bahwa persoalannya dengan Tunggul Ametung memang belum selesai dengan terbunuhnya Kebo Ijo. Meskipun demikian, di hadapan rakyatnya dan Ken Dedes, Ken Arok sama sekali tidak menyatakan perasaannya. Ia sama sekali tidak memberikan kesan apapun, sehingga Ken Dedes sama sekali tidak berprasangka, meskipun ia tahu benar, bahwa kelahiran putranya itu akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Namun apabila Ken Arok duduk sendiri di dalam biliknya, ia selalu diburu oleh kegelisahan yang kadang-kadang sangat menyayat hatinya. Anak itu adalah anak Tunggul Ametung. Bukan anaknya. Dan anak yang lahir itu adalah seorang anak laki-laki. Apakah aku kelak akan mengakuinya sebagai putra mahkota? Pertanyaan itu selalu mengganggunya setiap kali. Dengan demikian maka Ken Arok menjadi semakin tenggelam di dalam pengaruh Ken Umang. Ia berusaha melarikan dirinya dari kejaran pertanyaan itu, dan mencari ketentraman kepada perempuan itu. Selain kepada Ken Umang, maka Ken Arok pun telah mencari penyaluran yang lain dari kekecewaannya. Mau tidak mau, setiap kali ia melihat putra laki-laki permaisurinya itu, dadanya selalu berdesir. Wajah bayi itu seakan-akan merupakan bayangan wajah Tunggul Ametung.
Ken Arok menjadi semakin lekat dengan punggung kudanya. Ia menjelajahi sudut-sudut tanah Singasari. Bahkan Ken Arok pun kemudian tidak lagi mengakui batas kerajaannya sebesar tanah Tumapel. Ia seolah-olah sudah tidak melihat lagi batas antara Singasari dan Kediri. Arus para pendeta yang menyingkir dari Kediri memberinya kesempatan untuk menghimpun kekuatan di daerah-daerah yang sebenarnya termasuk daerah Kediri. Namun orang-orang yang tinggal di daerah itu terlampau terpengaruh oleh para pendeta yang memihak kepada Ken Arok. Apalagi Ken Arok sendiri selalu menumbuhkan gairah yang menyala-nyala di dalam dada para anak-anak muda Singasari. Di atas punggung kuda Ken Arok menjelajahi pasukan demi pasukan yang disusun di daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Singasari benar-benar telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Dalam pada itu, kegembiraan atas kelahiran putra Ken Dedes telah mengguncangkan padukuhan Panawijen. Mereka bersyukur bahwa seorang anak padukuhan kecil itu dapat melahirkan seorang putra yang terhormat. Seorang putra yang menghuni sebuah istana kerajaan Singasari. Dengan demikian, maka Mahisa Agni pun telah hampir melupakan maksudnya untuk menemukan pembunuh pamannya. Meskipun setiap kali keterangan cantrik itu masih juga terngiang, namun ia selalu berusaha menahan dirinya. Ia tidak akan sampai hati melihat Ken Dedes kehilangan sekali lagi atau Singasari kehilangan seorang yang kuat yang dapat membina Singasari menjadi sebuah kerajaan besar. Bagi rakyat Singasari nama Ken Arok semakin hari menjadi semakin besar. Usahanya yang merata, serta kebanggaan yang telah menggetarkan setiap dada, benar-benar telah mencengkam kecintaan rakyat Singasari kepadanya. Bagi Ken Arok, kemajuan Singasari membuatnya semakin berpengharapan bahwa pada suatu ketika, negaranya akan menjadi suatu negara yang besar. Namun betapa kebanggaan melonjak di hatinya oleh kemajuan yang pesat dari kerajaannya, namun setiap kali Ken Arok masih harus mengusap dadanya, justru apabila ia berada di istananya. Setiap kali ia harus melihat putra Ken Dedes. Dan setiap kali ia akan teringat kepada Tunggul Ametung dan tingkah lakunya sendiri, yang telah merenggut nyawa aku itu. Tetapi akhirnya Ken Arok harus menyerah kepada kenyataan. Kenyataan bahwa anak Ken Dedes itu memang ada. Seorang laki-laki yang kemudian diberinya nama Anusapati. Aku harus berjiwa besar, ia selalu berusaha menghibur dirinya sendiri. Tetapi apabila kekecewaan itu tiba-tiba saja menggelegar di dalam dadanya, ia selalu melarikan dirinya di atas punggung kuda untuk menyaksikan latihan perang, atau menghilang dan bersembunyi di rumah Ken Umang. Namun Ken Arok benar-benar tidak dapat berbuat demikian untuk seterusnya. Ketika Ken Arok yakin bahwa rakyat Tumapel telah berada di dalam genggaman tangannya, maka terjadilah hal yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh Ken Dedes. Seperti guru yang tiba-tiba saja meledak di atas kepalanya, Ken Dedes mendengar berita itu. Ken Arok telah mengambil seorang istri. Ken Umang. Dan yang lebih menyakitkan hatinya, adalah bahwa Ken Umang itu telah mengandung pula. Mengandung putra Ken Arok sendiri. Berita itu bagi rakyat Singasari memang mengejutkan. Tetapi hanya sesaat. Kebesaran nama Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi benar-benar telah terpahat di hati mereka, sehingga perkawinannya itu pun sama sekali tidak mampu mengguncangkan kepercayaan rakyat kepadanya. Sesuai dengan sifat-sifatnya, Ken Dedes sama sekali tidak bertanya apapun kepada suaminya. Yang dapat dilakukannya hanyalah menangis sambil memeluk putranya, Anusapati. Dicurahkannya kepahitan hidupnya kepada tetesan darahnya. Betapa Ken Arok berusaha menghiburnya, namun Ken Dedes benar-benar telah terluka. Apa yang dilakukannya kemudian terhadap suaminya adalah sekedar melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Tetapi kesetiaan jasmaniahnya itu semakin hari semakin menyakitkan perasaannya. Aku tidak dapat mengelabui perasaanku. Ken Arok berterus terang. Bukan karena aku tidak mau menerima kehadiran anak itu. Tetapi aku adalah manusia biasa. Sehingga pada suatu ketika aku telah tergelincir. Hamba, tuanku. Hamba pun memang sudah merasa bahwa hamba terlampau rendah buat tuanku. Apalagi sekarang, setelah tuanku menjadi seorang raja yang berkuasa. Hamba adalah anak pedesaan yang tidak berharga. Apalagi hamba memang bukan gadis lagi ketika hamba tuanku ambil menjadi istri tuanku. Tuanku mengetahui dengan pasti bahwa saat itu hamba telah mengandung. Jangan menyakiti hati sendiri Ken Dedes. Kau telah membuat luka di hatimu menjadi bertambah parah. Hamba sudah terlampau biasa mengalami kepahitan tuanku.
Barangkali tuanku tahu pasti, apakah yang sudah terjadi atas hamba. Hamba melihat kematian seorang laki-laki untuk pertama kalinya hamba cintai, karena hamba telah diambil dengan paksa dari ayah hamba. Kemudian hamba harus menyesuaikan diri sebagai seorang istri dari aku Tunggul Ametung yang mempunyai sifat-sifat yang sulit dimengerti. Ketika hamba sudah merasa berhasil, suami hamba itu terbunuh. Tuanku tahu bahwa perasaan hamba terhadap tuanku tumbuh dengan wajar, sebagai perasaan seorang perempuan terhadap laki-laki. Ketika kita kawin, hamba mengharap bahwa hamba akan berbahagia. Jangan kau siksa dirimu sendiri dengan perasaanmu itu, potong Ken Arok. Tidak tuanku. Sama sekali tidak. Kenangan yang kadang-kadang tumbuh ini akan meneguhkan hati hamba, bahwa memang menjadi kewajiban hamba untuk bertahan dalam setiap keadaan. Ken Dedes, berkata Ken Arok. Kau jangan kecil hati. Kau bagiku adalah seorang perempuan yang paling berharga. Aku menghargai kau karena sifat-sifatmu. Ken Arok berhenti sejenak, kemudian. Tetapi tidak demikian pandanganku terhadap Ken Umang. Ken Umang bukan seorang istri yang mengerti keadaan suaminya sampai sedalam-dalamnya, ia adalah seorang yang menilai setiap keadaan dari tatapan lahiriahnya. Tetapi aku yakin, kau tidak demikian. Pada suatu saat, seandainya aku tidak lagi menjadi seorang raja. Sikapmu, pandanganmu dan tangkapanmu atasku tidak akan berubah. Tetapi tidak demikian dengan Ken Umang. Kalau aku bukan seorang aku waktu itu dan apalagi sekarang seorang raja, maka ia akan lari dariku. Aku sadar akan hal itu Ken Dedes. Dengan demikian kau akan dapat menimbang, penilaianku atasmu dan penilaianku atas Ken Umang, justru karena aku menyadari keadaanku sekarang. Ken Dedes menundukkan kepalanya. Meskipun hatinya pedih, namun sepercik kebanggaan telah mengembang di hatinya. Ken Arok dapat melihat perbedaan antara dirinya dan Ken Umang. Sepercik kebanggaan itu telah sedikit menghiburnya, meskipun saat yang demikian telah mematahkan segenap kegairahannya terhadap suaminya. Namun Ken Arok yang kemudian beristrikan Ken Umang itu, sama sekali tidak mengubah sikapnya terhadap Ken Dedes. Bahkan tampak ia perlahan-lahan menjadi semakin dekat dengan Anusapati. Tetapi bagaimanapun juga, baik Ken Arok maupun Ken Dedes mengetahui dengan pasti bahwa anak itu adalah anak Tunggul Ametung. Sehingga apabila kemudian lahir anak Ken Arok sendiri dari Ken Umang, maka perhatian Ken Arok atas Anusapati pun segera bergeser pula. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.